Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, nanti juga ada perjamuan kudus. Barangkali kalau yang suka temanya teguh atau kuat kokoh di dalam Kristus. Amin. Kenapa ini saya penting rasanya kita harus kuat, kokoh, teguh, ya, teguh di dalam Kristus. Ya. Artinya kita itu tidak tergoyahkan apapun yang terjadi di hadapan kita, ya, yang enak maupun yang tidak enak, karena semuanya itu bisa menggoyahkan. Jangankan yang tidak enak saja, yang enak juga, ya, tanpa kita sadari bisa menggoyahkan kita. Jadi selalu harus teguh. Kondisi hati kita, hati saudara dan saya harus kokoh, kuat, sehingga tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah berubah. Ya, sekali lagi kenapa? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus memiliki hati yang teguh di dalam Tuhan. Karena sepanjang kehidupan saudara dan saya selama ada di dunia ini, saya yakin pasti yang namanya permasalahan hidup itu ada. Amin. Masalah itu tidak mengenal rakyat jelata, pejabat dan sebagainya, yang kaya, yang miskin. Semua manusia itu selama masih hidup pasti berhadapan dengan yang namanya masalah. Amin. Berarti masalah itu setia. Bukan Tuhan Yesus saja yang setia, masalah juga setia. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, tidak terkecuali orang percaya pun. Jangan berpikir saya sudah rajin berdoa, saya rajin beribadah, saya rajin mengembalikan perpuluhan, saya rajin memberikan persembahan syukur dan lain sebagainya, maka saya tidak akan mendapat permasalahan dalam hidup ini. Saya berani katakan itu adalah omong kosong. Amin. Omong kosong, saudara. Nah, Bapak Ibu yang di Tuhan, jadi jangan lari dari pencobaan, jangan lari dari ujian, tetapi kita harus hadapi, bahkan jalani bersama dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu yang Tuhan? Bersama Tuhan, supaya lulus, supaya kita naik level, ya, naik kelas. Kalau kita bersama dengan Tuhan, nah kalau naik level, naik kelas, pasti ada yang namanya ujian. Untuk mengecek saudara dan saya naik kelas itu harus diuji. Ya, saya sering katakan saya ini mantan dosen SD Impres. Wah, keren ya dosen tapi SD Impres. Betul Bapak Ibu Tuhan, setiap anak mau naik kelas itu harus melewati yang namanya ujian. Mahasiswa pun ada yang namanya ujian tengah semester, ujian akhir semester, sidang, skripsi dan lain sebagainya. Untuk naik dari tingkat 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitupun sekolah di SD kelas 1, semua sampai kelas 6. Begitu juga dalam kehidupan saudara saya. Saudara dan saya hidup ini tidak lepas dari yang namanya belajar menghadapi masalah, menghadapi ujian. Tapi saya yakin dan percaya saudara saya akan lulus dan naik kelas kalau kita jalani bersama dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang di Tuhan, pencobaan dan ujian itu datangnya dari mana? Pasti yang jelas pertama, pencobaan itu datangnya dari si iblis. Ya, kalau saudara saya baca firman Tuhan di Kejadian pasal 3, Adam jatuh dalam dosa dengan Hawa. Karena siapa yang membujuk, siapa yang menipu? Iblis, saudara, jatuh, ya. Padahal Tuhan ciptakan Adam di Taman Firdaus supaya hidupnya kekal, saudara. Tetapi karena pemberontakannya, ketidaktaatannya, lebih menurut kepada tipu muslihat iblis, maka Adam jatuh dalam dosa. Sampai sekarang dosa warisannya ada kepada kita. Kita mengalami yang namanya kemerosotan, kesehatan, moral, bahkan kematian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikutnya saya bacakan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Ya, Tuhan Yesus pun memberikan teladan. Dia diuji.
Lukas 4 ayat 13 berkata demikian. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Nah, berarti yang mencobai siapa? Iblis. Iblis mundur daripadanya. Ini huruf besar, Tuhan Yesus. Dan menunggu waktu yang baik. Jelas sekali dari firman Tuhan ini, amin, bahwa iblislah yang mencobai kehidupan umat manusia. Bahkan Tuhan Yesus pun ketika ada di manusia, ketika ada di dunia sebagai anak manusia, dicobai oleh iblis. Namun Tuhan Yesus itu naik kelas, tidak tergoda. Amin. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Garis bawahi, memang ia mundur ketika gagal mencobai saudara dan saya. Tetapi ia menunggu waktu yang baik. Menunggu waktu yang baik menurut iblis ketika kita lemah. Ketika kita memberikan celah untuk iblis bisa masuk dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Jadi penting sekali saudara dan saya harus selalu berjaga-jaga. Jadi iblis itu tekun menunggu waktu saudara dan saya lemah. Menunggu waktu saudara saya ada celah untuk iblis masuk menggoda lewat hati dan pikiran kita. Amin. Rajin sekali iblis itu saudara. Ya, jangan anggap enteng, dia selalu menunggu waktu yang baik untuk datang kepada saudara dan saya untuk mencobai. Makanya kita harus selalu berjaga-jaga. Amin. Supaya kita teguh dalam Kristus, supaya kita dapat melewati cobaan dari si iblis. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan, pencobaan itu datang dari diri kita juga. Amin. Ya, ada memang utamanya dari iblis, tapi dari diri saudara dan saya juga ada. Firman Tuhan katakan dalam Roma 7 ayat 5, sebab ya, Roma 7 ayat 5, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, waktu kita masih hidup di dalam daging, yaitu sekarang, saudara saya masih hidup di dalam daging. Dikatakan, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota tubuh kita agar kita berbuat bagi maut. Di dalam kehidupan saudara saya ada benih-benih hawa nafsu. Ketika dirangsang, itu akan membuahkan maut. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, hati-hati. Tidak semua dari iblis, tapi dalam kehidupan kita pun. Makanya firman Tuhan katakan di dalam buah-buah roh Galatia 5 ya, dikatakan salah satunya penguasaan diri. Setiap orang percaya harus memiliki penguasaan diri. Dan penguasaan diri itu adalah buah roh. Dan kalau buah roh itu adalah proses, bukan karunia, bukan pemberian Tuhan, tapi lewat proses belajar, dan belajar. Saudara dan saya harus bisa memiliki salah satu buah roh, yaitu penguasaan diri. Amin. Penting sekali Bapak Ibu Tuhan. Ya. Bagaimana buktinya saudara dan saya memiliki penguasaan diri? Saudara dan saya adalah orang-orang yang bisa menguasai hawa nafsu. Firman Tuhan katakan di dalam Galatia 5 ayat 24. Ya. Tapi sebelumnya saya baca dulu Galatia 5 ayat 19. Dikatakan demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Berarti hawa nafsu adalah perbuatan daging. Amin. Saudara dan saya masih hidup dalam daging. Ada perbuatan daging, salah satunya hawa nafsu. Tadi saya ulangi lagi Galatia 5 ayat 24. Ya. Barang siapa, Galatia 5 ayat 24, menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Kalau saudara dan saya mengaku miliknya Tuhan Yesus, ya, firman Tuhan katakan, saudara dan saya telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Mematikan kedagingan. Mematikan salah satunya hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu adalah yang mencobai saudara dan saya. Bapak Ibu yang Tuhan, ya,
hanya milik Kristus yang telah mematikan kedagingan. Ya. Nggak sembarangan saya milik Kristus tapi hidupnya dalam kedagingan, yaitu omong kosong, saudara. Kita tidak usah banyak omong kosong itu. Yang penting betul nggak kita bisa menguasai diri, kita bisa memiliki buah roh itu, dan juga kita milik Kristus. Ya. Cek bukti kita milik Kristus. Ya, orang yang memiliki penguasaan diri pasti tunduk dan taat kepada sang pemilik. Amin. Siapa pemiliknya? Tuhan Yesus. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Sebab firman Tuhan tadi katakan, barang siapa menjadi milik Kristus, ya, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Orang yang memiliki buah roh penguasaan diri, itu tandanya salah satu milik Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Apa kita buktinya taat dan tunduk kepada Tuhan, sang pemilik? Saudara dan saya harus tunduk kepada Tuhan, yaitu kepada firman-Nya. Amin. Ya, kepada firman-Nya. Apa yang dikatakan firman, ya dan amin, kita harus tunduk dan taat. Itu tandanya kita milik Kristus. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pencobaan atau ujian datang dari iblis tapi seizin Tuhan. Ya, seizin Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan di dalam Ayub pasal 1, dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Luar biasa ya. Saya ulangi sekali lagi. Ayub 1 ayat 1 dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Sempurna. Amin. Ya. Tapi kalau baca lanjutnya ayat 6, saya bacakan. Ayub pasal 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Oh, berarti hanya satu-satunya. Tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Diulangi. Pasal 1 ayat 1. 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumah serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, kata iblis, dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Amin. Ini sebetulnya kalau tanpa seizin Tuhan, iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Jadi seketika saudara dan saya ada di dalam ujian Tuhan, bisa saja yang menguji iblis tapi seizin Tuhan. Amin. Pencobaan dari iblis ketika diizinkan oleh Tuhan itu berubah menjadi ujian. Amin. Menjadi ujian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ayub dicobai iblis seizin Tuhan dan menjadi ujian dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan menguji Ayub? Supaya kalau lulus menjadi naik kelas, yaitu lebih lagi mengenal dan memahami akan kasih Tuhan. Sekalipun tadi di ayat 1 dikatakan Ayub itu saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, tapi Tuhan jauh lebih tahu kondisi Ayub. Ya, dia belum benar-benar mengenal akan Tuhan. Mungkin banyak orang percaya yang rajin berdoa, datang ke gereja,
seperti tadi saya katakan, mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan, tapi belum tentu mengenal sungguh-sungguh akan Tuhan. Amin. Dan Tuhan sangat merindukan, sangat menginginkan dikenal oleh anak-anaknya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau Tuhan pasti mengenal sampai kedalaman hati saudara dan saya. Tetapi Tuhan rindu saudara dan saya mengenal pribadi Tuhan. Untuk saudara dan saya mengenal pribadi Tuhan, kita harus banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Kita harus karib dengan Tuhan. Kita harus bergaul dengan Tuhan. Dengan proses waktu, suatu saat ada titik waktunya kita akan mengenal, memahami siapa Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Ayub 42 ayat 5 dikatakan begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Padahal pasal 1 sudah dikatakan Ayub itu saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tetapi pasal 42 ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Amin. Ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kadang lewat ujian, lewat pencobaan, mata rohani kita dicelikkan. Lewat kejadian itu, kita lebih lagi mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Jadi jangan bersungut-sungut ketika Tuhan izinkan ada pencobaan dalam kehidupan kita, ada ujian dalam kehidupan kita. Sekalipun kita rasakan itu tidak enak. Amin. Ya, tidak enak diuji, dicobai itu saudara. Tapi jangan sampai keluar sungut-sungut dalam kehidupan kita. Tetap naikkan ucapan syukur, karena di balik semuanya itu ada kebaikan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati Ayub ketika naik kelas. Ya. Di Ayub 42 ayat 12 dikatakan begini. Tuhan memberikan Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing, domba, dan 16.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. 13. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi namanya Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Kernhebuk. Dari seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, ini adalah bonus. Saudara dan saya merasa hidup benar, tapi jangan menuntut kepada Tuhan. Itu adalah haknya Tuhan, bonus. Amin. Ya, haknya Tuhan. Kadang kita itu tanpa disadari merasa sudah benar hidup, sudah benar-benar beribadah dan lain sebagainya, maka menuntut kepada Tuhan. Ya, apa haknya saudara dan saya menuntut kepada Tuhan? Amin. Tetapi pasti Tuhan tahulah, ya, Tuhan itu maha tahu. Seperti kepada Ayub tanpa meminta, Tuhan berikan berkat, bonus yang luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pencobaan juga atau ujian itu memang karena kehendak Tuhan. Saudara, ya, ada kehendak Tuhan untuk menguji, untuk mencoba dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Saya dulu sebagai guru ada keinginan untuk tes anak-anak. Ya. Di dalam satu kelas ada 40 murid. Saya lihat, oh anak ini udah ngerti atau belum? Coba saya tanya dengan pertanyaan. Itu adalah tes, ujian secara lisan, ya. Ada seperti itu. Jadi saudara saya memang harus bersyukur selalu dalam kehidupan apapun, ya. Kadang Tuhan juga punya kehendak untuk menguji saudara saya. Coba kita buka firman Tuhannya di dalam Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai 6 dikatakan begini. Ingatlah, ini kepada bangsa Israel, ya. Tapi jangan berpikir, oh itu kan dulu bangsa Israel. Saudara saya harus yakin kita adalah Israel rohani. Amin. Israel itu umat pilihan.
Tapi sekarang saudara saya menjadi umat pilihan Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ulangan pasalnya yang ke-8, ayatnya yang kedua dikatakan demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas, garis bawahi, kehendak Tuhan. Amin. Ini kehendak Tuhan. Atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Kalau Tuhan menguji saudara saya, tidak ada yang lain, hati. Yang diuji saudara saya adalah hati oleh Tuhan. Apakah hatinya masih terpaut kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan atau tidak? Atau dengan banyaknya kekayaan, pangkat, jabatan, hatinya melekat kepada Tuhan, atau melekat kepada yang dimilikinya? Atau sebaliknya, kesengsaraan, kemiskinan, penderitaan membuat hatinya melekat kepada Tuhan, atau hatinya fokus kepada kesengsaraan, kemiskinan, penderitaan? Tuhan menginginkan saudara dan saya memiliki hati yang melekat, yang terpaut kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan begini, tadi firman Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Yang 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan, yaitu firman Tuhan. 4, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajar engkau seperti seorang mengajari anaknya. Ayat 6, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan menguji saudara dan saya, ya, satu tujuannya, supaya saudara dan saya tetap berpegang kepada Tuhan menurut jalan yang ditunjukkannya dan takut akan Dia. Amin. Hati saudara dan saya yang diuji. Amin. Sebab hati itu adalah manusia batinnya saudara dan saya. Jadi sekali lagi, ujian juga ada karena kehendak Tuhan. Ujian di padang gurun 40 tahun. Waduh, lama saudara, 40 tahun ya. 40 tahun. Padang gurun itu berbicara tentang, waduh, kalau siang panasnya luar biasa, kalau malam dinginnya luar biasa, sepi. Artinya sepertinya kita ini nggak ada Tuhan. Kadang kita diuji sepertinya Tuhan itu nggak ada. Kita berdoa, sepertinya doa kita ini mentok di plafon. Doa kita ini mentok di dinding. Ya. Kok sepertinya Tuhan nggak ada, kita sudah berdoa. Tapi kadang Tuhan sedang menguji kita. Dia sedang memperhatikan saudara saya. Apakah doanya tekun? Apakah tetap hatinya mengandalkan Tuhan, terpaut kepada Tuhan? Amin. Jadi jangan sekali-kali bosan berdoa. Jangan sekali-kali bosan baca dan renungkan firman Tuhan, bahkan lakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Menguji saudara dan saya pasti tidak akan melebihi kekuatan saudara dan saya. Amin. Ini beritanya yang baik. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia
Dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Amin. Sangat jelas sekali firman Tuhan yang tadi bacakan, bahwa Tuhan menguji saudara dan saya tidak akan melebihi kekuatan manusia. Amin. Artinya baik Tuhan itu ya, tidak menjerumuskan ya. Jangan berpikir paling berat saya pencobaan, paling berat saya ujian. Ya mungkin menurut ukuran manusia, tapi Tuhan Maha tahu kekuatan saudara dan saya. Dia akan berikan ujian tidak akan melebihi kekuatan saudara dan saya. Amin. Luar biasa. Bahkan Tuhan berikan jalan keluarnya ya. Mungkin kalau ujian itu ya ada jawabannya ya. Ada pertanyaan, ada jawabannya A, B. Bahkan kata Tuhan, pilih yang B. Kalau kan benar B. Itu kan gampang sekali ujian begitu ya. Bagaimana supaya bisa begitu? Ucapan syukur. Amin. Ucapan syukur. Karena dengan bersungut-sungut tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah mengundang masalah baru. Amin. Dengan bersungut-sungut ketika kita menghadapi masalah, masalahnya tidak selesai dengan sungut-sungut, tetapi masalah baru bertambah. Ya, datanglah kolesterol, datanglah tekanan darah tinggi, datanglah dan lain sebagainya, saudara. Karena selain dari makanan, dari pola hidup, pola pikir pun itu kalau salah bisa mengundang sakit penyakit. Amin. Ya, jangan diaminkan penyakit. Oke, Bapak Ibu yang di Tuhan, ya, syukur Allah kita Allah yang baik, sangat baik. Ketika menguji pun pasti disesuaikan dengan kekuatan masing-masing. Amin. Ya. Kalau saya makan cengek satu saja sudah. Kalau Ibu Lika 5 masih kalem-kalem saja. Itu kan beda-beda kekuatannya ya. Begitupun dalam kehidupan saudara saya, pencobaan. Tuhan tahu ini kuat 5, ini kuat 1. Tapi yang penting tujuannya lewat ujian itu, hasilnya hatinya lebih melekat kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang di Tuhan, bagaimana supaya kuat atau teguh ketika menghadapi cobaan atau ujian ya. Saudara dan saya harus berakar di dalam Tuhan ya. Harus punya dasar yang kuat, punya pondasi yang kuat dalam kehidupan kekristenan. Sering kita diibaratkan pohon. Saudara, kalau pohon itu ya makin besar, makin tinggi, wah masalahnya makin besar, makin tinggi. Angin badainya makin kencang, beda angin di bawah dengan angin di atas. Ya. Begitu juga bangunan. Ya. Coba nanti tanya ke Ibu Lani, kalau mau pondasi buat rumah 1 lantai dengan 5 lantai, beda enggak? Pasti beda ya Bu ya? Nah, nanti tanya ya. Pasti beda, harus lebih dalam. Begitu saudara saya, percaya Tuhan Yesus dengan berjalan waktu bertumbuh di dalam Tuhan harus diimbangi dengan pondasi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena ketika saudara lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka tadi yang menunggu siapa? Yang menunggu waktu yang baik siapa? Iblis. Itu akan datang terus. Dia tidak suka dengan orang yang lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dia akan bekerja berlipat kali ganda. Kalau orang yang masih duniawi, ya udah biarinlah, nggak apa-apa. Tapi orang yang sungguh-sungguh itu adalah sasaran iblis. Makanya kita harus lebih kuat pondasi kehidupan di dalam Tuhan. Ya, harus kuat. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 saya akan bacakan. Ini satu perumpamaan orang benar. Dikatakan di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 16, orang benar, diawali dengan orang benar, yaitu orang yang percaya Tuhan Yesus, saudara dan saya dibenarkan. Dikatakan orang benar, Mazmur 92 ayat 13 sampai 16, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. 14,
Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. 16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Diumpamakan seperti pohon korma orang benar itu, amin. Kita sering mendengar bagaimana menanam pohon korma di tempat yang tandus di Timur Tengah. Ya, digali dalam-dalam, masukkan bijinya, ditutup tanah, lalu disimpan lagi di atasnya batu. Supaya ketika bertumbuh, tunasnya tertahan batu. Tetapi akarnya terus bertumbuh ke dalam. Makin dalam menemukan sumber kehidupan, yaitu air. Maka tunasnya akan kuat mendorong batu. Dan terus bertumbuh. Sehingga kuat dengan iklim padang gurun yang panas kalau siang, yang dingin kalau malam, yang angin badai pasirnya besar kalau terjadi, tapi kokoh, bahkan sampai tua pun menghasilkan buah. Amin. Begitupun saudara saya harus kuat akarnya dalam Tuhan sampai menemukan sumber kehidupan seperti korma itu apa? Air. Tapi sumber kehidupan saudara dan saya adalah Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, ya, penting sekali, ya. Pohon makin besar dan tinggi, makin banyak terpaan angin badai. Jadi akar harus dalam dan supaya kuat. Bagaimana supaya dalam, supaya kuat? Firman Tuhan katakan ditanam di bait Allah. Bait Allah, rumah Allah, tempat pengajaran kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain, saudara dan saya harus banyak-banyak mendengar kebenaran, merenungkan firman Tuhan. Amin. Bahkan melakukan. Itulah yang menjadi kekuatan. Kekuatan saudara dan saya, dasarnya, pondasinya adalah Tuhan Yesus. Dengan cara kita banyak baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan, itu kuat dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu dan Tuhan, kita ini hidup di ujung akhir zaman. Bukan akhir zaman, di ujung akhir zaman. Iblis pasti berlipat kali ganda bekerja keras untuk menggoda, menipu umat Tuhan. Jadi saudara dan saya juga harus lebih lagi. Amin. Jangan kalah tekun sama iblis. Iblis itu tekun menunggu waktu yang baik. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, jadi harus menjadi pelaku firman. Ya. Itu yang kuat ketika ada badai topan dalam kehidupan saudara. Satu lagi firman Tuhan. Ya. Di dalam Mazmur pasal 7, ya, tolong tampilkan Mazmur pasal 7 ayat 24 sampai 27. Coba kita baca ya, di sini dikatakan Mazmur 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku, kata Tuhan, berarti firman Tuhan, perkataan Tuhan ini, dan melakukannya. Apa Bapak Ibu? Dan melakukannya. Bukan hanya baca, dengar, tapi firman Tuhan katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Bisa ditampilkan Matius 7 ayat 24. Matius 7. Oh, salah ngomong. Waduh. Dari hati Matius keluar Mazmur. Luar biasa ya. Mungkin ini karena saya sekarang 36 tahun. Tapi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Maaf operator, salah. Dari hati betul keluar salah. Yuk kita perhatikan firman Tuhan ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, garis bawahi, bukan hanya mendengar perkataan Tuhan, firman Tuhan, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini pondasinya batu kuat ya. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak
melakukannya. Garis bawahi, tidak melakukannya. Ya sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumah di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Dari firman Tuhan ini kita bisa ambil satu pelajaran, bahwa sekalipun orang percaya ada yang namanya hujan, banjir, angin, amin, itu berbicara ujian, itu berbicara pencobaan, itu berbicara masalah. Ini firman Tuhan buat saudara dan saya, orang benar. Tapi tetap firman Tuhan katakan ada hujan, ada banjir, ada angin. Jadi semua tetap ada ujian orang percaya. Yang membedakan adalah pondasi saudara dan saya. Apakah kita pondasinya batu atau pasir? Kalau kita membangun rumah di atas pasir, maka rubuh ketika datang badai, banjir, angin. Tetapi ketika di atas batu yang kokoh, yang kuat, firman Tuhan katakan tidak rubuh. Amin. Jadi saudara dan saya sebagai orang percaya harus kuat dasarnya. Amin. Dasarnya harus kuat. Ya, dasarnya. Kebenaran firman Tuhan itu harus tertanam di dalam hati saudara dan saya. Karena dasar saudara dan saya sebagai orang percaya adalah Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Firman Allah. Jadi firman Allah itu harus ada di dalam kehidupan saudara dan saya, dan menjadi pelaku-pelaku. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, ya, mari responi dengan benar ketika kita menghadapi ujian, pencobaan, ya, yang seizin Tuhan, baik dari iblis, dari hawa nafsu, semuanya dari seizin Tuhan, responi dengan baik. Ada satu contoh, ya, Daud. Nah, kalau Daud berarti benar Mazmur sekarang, ya. Di dalam Mazmur 86 ayat 1 sampai 6 dikatakan begini. Doa Daud, ya, Mazmur 86 ayat 1 sampai 6. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamu lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telingamu kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Dari firman Tuhan ini kita bisa ambil kesimpulan. Ketika saudara dan saya ada dalam ujian, yang pertama tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Apa saudara? Percaya. Katakan percaya kepada Tuhan. Ya. Halangan, rintangan, godaan, permasalahan hidup, jangan sampai kita goyah. Tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, berdoa, memohon kepada Tuhan. Itu tandanya kita percaya kepada Tuhan. Amin. Kalau kita berdoa, berarti kita tandanya percaya kepada Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Jangan kita percaya kepada Tuhan tapi berangkatnya ke dukun, berangkatnya ke orang pinter. Wah, orang pinter kita yang bodoh kalau begitu. Jangan, saudara. Ya, jangan jadi orang bodoh. Ya, percaya kepada paranormal. Oh, tidak normal, mereka kita yang normal. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan, bukti saudara dan saya percaya ketika menghadapi permasalahan hidup, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Amin. Ya, ujian atasi dengan firman Tuhan. Kalau baca firman Tuhan, Tuhan Yesus selalu firman Tuhan berkata, kata firman Tuhan, kata firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis. Amin. Bagaimana kita bisa ngomong ada tertulis kalau tidak tahu firman Tuhan? Supaya tahu, banyak-banyaklah baca, renungkan firman Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.
Ayo kita bangkit berdiri, kita akan berdoa.